Para sahabat, hari-hari ini Provinsi Jawa Timur digerebek, digeledah oleh KPK. Kasus korupsi di balik hibah atau bansos atau apapun namanya. Ini tentu menimbulkan keprihatinan, bukan soal keprihatinan korupsi, tetapi di mata saya ya keprihatinan mengenai bansos. Bansos itu bersifat politis dan populis, tapi bukan politik. Politis itu artinya bahwa bansos itu menurut teori disebut sebagai pork barrel atau gentong babi. Adalah dana yang dialirkan oleh pejabat atau oleh pemimpin kepada rakyat, kepada berbagai segmen masyarakat untuk merawat hubungan baik atau merawat popularitas. Dan itu memang sudah menjadi tradisi, apalagi karakter paternalistik masyarakat kita masih sangat kuat. Artinya berbagai segmen masyarakat itu berharap banyak kepada para pemimpin, dan ketika bertemu pemimpin itu akan selalu bernegosiasi agar ada sesuatu atau sumber daya yang bisa didistribusi untuk mereka. Dan pada sisi lain para pemimpin itu juga pengen disebut sebagai budiman, dermawan. Yang karena itu jalan yang bisa ditempuh adalah dengan cara membagi bantuan. Dan saya sendiri juga punya keyakinan bahwa seorang pembesar yang memperoleh kedudukan penting, kedudukan tinggi dan mempunyai rezeki lebih itu memang punya kewajiban untuk berbagi ya dalam pengertian personal itu kepada orang banyak. Dan itu secara politik sebenarnya kita itu belum atau masih jauh dalam proses pembentukan kewargaan. Warga itu artinya ya punya martabat, tidak suka melakukan negosiasi untuk meminta kucuran kepada para pemimpin. Artinya warga itu ya kecukupan dan kemudian ketika berorganisasi pada dasarnya ya melalui patungan atau kerjasama di antara mereka untuk memperkuat kepentingan organisasi. Ini secara umum begitu ya. Jadi ini sekali lagi ini politik, bukan politik, politis populis. Seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya, para pemimpin itu kan melompati struktur birokrasi dan tradisi demokrasi untuk berhubungan langsung kepada orang banyak. Jadi supaya ayem gitu ya, semuanya happy gitu. Bukan berarti bahwa bansos itu tanpa administrasi. Memang secara formal pasti akan diikuti dengan aturan hukum dan administrasi supaya semuanya bisa dipertanggungjawabkan dan tidak terjadi korupsi. Tetapi itu yang namanya politik populis. Dalam kerangka paternalisme itu pasti akan ada jalur-jalur informal yang itu di bawah kertas. Dan itu semuanya sudah tahu lah. Dan itulah yang kemudian rawan korupsi. Karena itu sisi pertama memang ini bermanfaat. Jadi dana bansos itu bermanfaat kepada para penerima. Tetapi dampaknya tidak besar. Bermanfaat tapi tidak berdampak. Artinya begini bahwa bansos yang dibagi kepada rakyat termasuk BLT tentu saja ya, itu bersifat menyenangkan rakyat. Ini karakter populisme, menyenangkan rakyat. Tetapi sebenarnya tidak memuliakan rakyat, tidak menolong rakyat, tidak menanggulangi kemiskinan, tidak meningkatkan kesejahteraan. Penerima bansos itu, penerima BLT itu adalah pelanggan
dari tahun ke tahun adalah penerima bansos yang tidak mentas ya dalam tanda petik. Jadi ini seperti orang yang sudah masuk dalam sungai ya, kecemplung, bahasa Jawanya kecemplung atau kejebur di dalam sungai itu tinggal segini nih. Jadi yang tampak itu hanya kepala, tapi leher ke bawah itu ada di dalam air. Nah, bansos atau BLT atau apapun namanya, itu hanya untuk menjaga supaya kepala ini tidak tenggelam, gitu ya. Tetapi kalau ada arus yang lebih besar, pasti ini bisa tenggelam. Nah, supaya tidak tenggelam, ya diberikan bansos. Bansos sebenarnya adalah ini ya, solusi darurat di kala emergensi, entah itu karena bencana atau karena pandemi kemarin. Karena bencana, karena pandemi itu kan kita punya prinsip keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi. Jadi rakyat diselamatkan dengan cara darurat seperti itu. Karena rakyat dalam posisi yang lemah, maka pemerintah punya kewajiban membantu menyelamatkan mereka. Tetapi itu darurat ya. Kalau dalam situasi normal, kan seharusnya bukan bantuan. Tetapi yang paling penting adalah meningkatkan aset. Kalau nggak punya aset harta benda, ya aset kepintaran, aset kecerdasan, sesuai dengan prinsip konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa. Akses itu ya macam-macam. Akses terhadap layanan informasi, akses terhadap modal, akses terhadap pasar, akses terhadap layanan publik, dan sebagainya. Itu namanya politik. Jadi aset dan akses itu bisa disebut politik atau ekonomi politik. Nah, sebaliknya, kalau dalam situasi normal masih ditempuh dengan cara bansos, itu artinya darurat yang selalu dinormalkan atau normalisasi darurat. Ini mengikuti kosakata dari filsuf politik Italia Giorgio Agamben. Jadi kita coba dibuat begitu, dibuat darurat terus, dan ini artinya politis tadi tetapi tidak politik. Itu satu ya, jadi sekali lagi ini bermanfaat tapi tidak berdampak besar untuk pembentukan kesejahteraan, untuk pembentukan kewargaan gitu. Jadi ini orang itu masih dikelola terus, kalau menurut teknokrat dikelola sebagai penduduk, tetapi kalau oleh politisi dikelola sebagai rakyat begitu. Nah, yang kedua itu bermanfaat juga, ya, bermanfaat secara politis tadi untuk merawat hubungan baik, tapi tidak politik, dan ini berisiko tinggi, rawan ya, rawan untuk korupsi tadi ya, karena memang itu tadi bansos itu kan dikelola dengan cara yang sangat politis, dengan cara yang sangat paternalistik, bahkan juga patronase, hubungan intim, hubungan yang sangat dekat, secara informal, yang karena itu tidak mengherankan ketika para pengelola bansos, para pengambil keputusan bansos itu nanti berhubungan dengan KPK, dan itu cerita tentang itu sudah sangat banyak. Jadi di balik itu ya soal informalitas ya. Dan informalitas itu kan pasti kalau dipandang secara hukum, bahkan juga secara moral, itu pasti ada soal util mengutil atau curi mencuri ya. Dari surplus itu kemudian dibagi kepada banyak orang. Ya memang tidak semata-mata untuk memperkaya dirinya sendiri, tapi ya sumber daya itu harus dibagi kepada gerbong, kepada para pendukung, kepada orang banyak untuk menjaga itu tadi, hubungan baik dan seterusnya itu tadi. Ya, jadi ini sekali lagi catatan terakhir saya ya, bansos itu
politis tapi tidak politik. Dan karena itu memang kita harus berpikir ulang lebih jauh bagaimana yang politis itu bisa dikurangi dan yang politik, terutama politik kesejahteraan, politik kewargaan, melalui aset dan akses ini bisa ditambah terus gitu ya. Sehingga kalau orang-orang itu menjadi warga, itu akan jauh lebih bermartabat dan tidak suka melakukan negosiasi, baik itu pada bansos maupun pada politik uang. Terima kasih.